Itu keadaan awalnya. Dan awalnya manusia itu dalam keadaan yang murni. Kita pasti masih ingat ayat kemarin kan 2 ayat 25. Bab 2 ayat 25. Ada gambaran harmoni antara manusia dengan alam raya. Jadi manusia dengan alam raya itu tidak bermusuhan, tetapi manusia dengan alam raya itu sungguh-sungguh ada kedekatan. Semua boleh dimiliki, semua boleh diusahakan. Hanya tadi Tuhan itu punya wanti-wanti itu Bapak. Mengingatkan hanya satu saja yang tidak boleh sebenarnya. Itu keadaannya itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya ini suatu yang sungguh-sungguh ideal. Susunan kisahnya itu seperti ini. Jadi ayat pertama itu ya 1A itu pembuka, dan di sana dikatakan bahwa ular itu diciptakan sebagai binatang yang paling cerdik. Bapak Ibu sudah pernah lihat ular? Bagaimana ular itu? Melata. Terus bersisik, licin, tergantung ularnya kayak apa itu. Beracun. Berbisa. Ya, bisa apa lagi? Lidahnya bercabang. Bisa menyembuhkan itu kaitannya dengan racun. Sudah pernah lihat ular menggantung? Ya. Kalau kita lihat, kalau di atas ular itu menggantung melilit-lilit. Melilit. Sudah lihat ular berlari? Ngejar ya. Nah, itu menjadi penting, gambaran itu apa yang kita alami itu menjadi penting karena sebenarnya itu merupakan simbol nanti yang kita sering sebut dengan iblis itu. Kitab suci zaman itu ketika ditulis abad 5 sebelum Masehi itu sudah mengatakan bahwa ular pada zaman itu ya cerdik. Binatang yang paling cerdik di antara binatang yang lain. Itu 1A. 1B sampai 5 di sana dikatakan ada dialog ular dan perempuan. Mari kita coba lihat dialognya. 1B sampai dengan ayat 5. Yang mulai dialog siapa? Ular. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Coba lihat, kata-katanya itu menjadi penting Bapak Ibu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat, ular itu di situ cerdik, karena dia memancing perempuan itu untuk bicara. Kalau dia sudah lalu mengatakan yang aslinya, kamu nggak boleh makan kan? Kamu boleh makan semuanya ini dan satu pohon itu aja yang nggak boleh makan kan? Ayo, habislah dialognya. Tapi di situ tadi dikatakan semua boleh kamu makan kan? Nah, kan memancing perempuan itu. Ya, lihat dialognya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi
kata yang terakhir itu penting. Nanti kamu mati. Itu yang akan dipakai oleh ular. Perkataannya. Dia Bapak Ibu di situ meraba saja tidak boleh, apalagi makan. Jadi ada wanti-wantinya di situ. Ada apa ya namanya? Rambu-rambunya itu. Rambu-rambunya. Kalau tahap ini saja tidak boleh, apalagi kamu melangkah lebih jauh. Nah, ketika wanita itu mengatakan nanti kamu akan mati, justru ular mengatakan sesuatu yang sangat lain. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi tadi Tuhan mengatakan mati, dibalik oleh ular itu, kamu tidak akan mati. Itu ada dampaknya nanti kepada buah. Ya. Coba lihat seterusnya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Poinnya adalah itu Bapak Ibu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, karena setan mengatakan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Akibatnya apa? Dilihat oleh perempuan itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihat. Sedap pasti mau. Jadi sebenarnya yang menyebabkan sedap dan enak dimakan itu yang mana? Oke, jadi yang menyebabkan enak dimakan dan rasanya sedap itu sebenarnya adalah perkataan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu poinnya. Jadi persoalannya bukan masalah makan buah kulbi atau yang lain. Nah itu ya. Tetapi persoalannya adalah ciptaan itu apa? Merebut Pencipta. haknya Allah sebagai pencipta. Persoalannya seperti Allah. Jadi ada masalah di situ. Sehingga kalau dibahasakan di dalam bahasa modern berarti itu adalah kesombongan. Kesombongan. Jadi manusia itu jatuh karena apa? Kesombongan. Mengingkari ya dirinya bahwa dirinya adalah ciptaan. Nah, itu ada reaksinya. Jadi ya, tadi ada dialog manusia dengan ular itu. Lalu kemudian 6-7 perempuan itu dan suaminya memakan buah itu akibatnya. Jadi 6-7 itu kita lihat itu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kita kemarin belajar bahwa moral itu adalah haknya Allah. Lalu kemudian ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, ini sering ayat ini disalahgunakan. Maksud saya apa?
Nah, salah gunakan untuk menyalahkan orang Tuhan. Sehingga orang selalu mengatakan, wanita, perempuan, kamu penyebab dosa. Itu dari ayat ini. Iya, Pak. Hah? Kalau hawa dari alam dulu makan. Itulah dia mau. Bapak nanti akan kelihatan dari hukumannya. Ini yang sering terjadi itu begitu. Manusia sering melemparkan tanggung jawab. Jadi orang akan dengan mudah mengatakan kamu penyebabnya, bukan saya. Mestinya kan orang mengatakan akulah yang memakannya, maka akulah yang salah. Di pastoran itu ular. Ular. Ya kan kalau kita lihat itu mungkin ya akar-akarnya kan orang saling menyalahkan itu kan. Misalnya di rumah kita itu kalau di pastoran itu sering kucing itu mencuri makanan. Dan ditutup sajinya itu dengan saji yang besar berat pun dia bisa membuka. Yang sering disalahkan kan kucing gitu ya. Sama kalau ada sesuatu yang mungkin pecah di rumah kita nyalakan kucing. Itu tadi ditabrak kucing, tapi kita kan nggak melihat apakah benar-benar itu kucing. Jangan-jangan sebenarnya kucing memang menabrak itu karena ada tikus. Betul nggak? Dia sedang mengejar tikus. Dan menabrak itu karena menaruhnya sembarangan. Nanti agak repot itu. Karena tikus pasti akan jengkel juga. Dia akan mengatakan, Tuhan, engkaulah yang salah. Karena engkau menciptakan kucing yang makan tikus. Iya. Kecenderungan manusia itu di situ. Tapi dari ayat ini, dari perikopah ini, nanti kita akan melihat bahwa manusia yang berdosa harus menanggungnya. Semua yang jatuh dalam dosa itu harus menanggungnya. Ayat 7 tadi ya, di perempuan maka terbukalah mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, Bapak Ibu coba dibandingkan dengan kemarin, ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, bab 2 ayat 25 di sana dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, lihat ayat 7, mereka menjadi malu, maka membuat cawat. Sehingga ada dampaknya, implikasinya sangat jelas. Ada perubahan dari manusia yang sebelum jatuh dalam dosa murni dan manusia setelah berdosa. Ayat 8. Akibat dari dosa itu apa? 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lihat, manusia sudah merasa takut
karena tadi melambat itu. Melihat keadaannya mereka merasa takut. Implikasinya di situ takut. Ya, umumnya sih orang berdosa itu mengalami ketakutan. Takut. Kecuali ya sekarang ini banyak orang yang berdosa tidak takut.